semuanya, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, silahkan anak-anak ibu lihat kondisi kelasnya di bawah mejanya atau di lacinya, adakah sampah atau tidak. Kalau ada silahkan dipungut dulu. Udah bersih, Bu. Nggak ada, Bu. Bersih, Bu. Oke, bagus ya. Karena lingkungan yang bersih, kelas yang bersih itu dapat membuat kita belajar yang nyaman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas Devindo silahkan siapkan temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baiklah. Nah, anak-anak ibu semua udah tahu nggak kita belajar apa? Belajar IPA. Oke, sebelum kita belajar IPA hari ini, ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Siapa aja yang belum hadir? Atau ada yang nggak hadir? Hadir semuanya, Hadir Bu. semua. Semuanya. Fajar, boleh ibu pinjam penanya? Karena ibu lupa tinggal di kantor. Pinjam ya. Oke, siapa tadi yang nggak hadir? Hadir semua. Oh iya, bagus sekali ya, semuanya hadir. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang laboratorium dan pengumpulannya, itu anak-anak ibu semua, ibu ingin mengecek kesiapan belajarnya terlebih dahulu. Gimana sih perasaannya mengikuti pembelajaran ini? Nah, untuk itu silahkan anak-anak isi tes yang akan ibu bagikan, tetapi ini tidak ibu ambil nilainya, cuma ibu mengetahui bagaimana kesiapan belajar Ananda dan bagaimana perasaan Ananda saat proses pembelajaran ini. Coba kasih waktu 5 menit aja ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah bisa ibu kumpulkan? Sudah, Bu. Nah, silakan yang bagi duluan kumpulkan aja ke depan untuk menghemat waktu. Nah, kita ibu lihat-lihat dikit ya sebelum kita masuk. Nah, ini ada dari siapa nih nggak bikin nama? Renata sekarang bahagia. Kenapa Renata bahagia? Belajar IPA. Oh, berarti Renata suka IPA ya? Oh, cita-citanya jadi guru IPA juga? Guru kimia. Oh iya, boleh IPA juga ya, karena kimia itu adalah cuma bagian dari IPA juga. Nah, sekarang ada Mita bahagia juga. Mita kenapa? Karena belajar IPA juga, Bu. Oh, jadi semuanya ini suka IPA di kelas ini? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nih ada yang isi ngantuk. Siapa nih yang isi ngantuk? Boleh, Bu. Siapa? Syarif. Kenapa Syarif ngantuk? Beli pena tadi, Bu. Ngantuk beli pena. Iya. Begadang, Bu. Oh, karena begadang di Pindo juga ngantuk. Iya, Bu. Sedikit. FF Indo. Win FF. Oh iya. Udah level berapa Pindo? Indo. Enggak. Oke, baiklah. Nah, dari ini kita semuanya lebih baik kita bersemangat dulu untuk belajarnya. Nah, anak-anak ibu semuanya mau lebih semangat nggak? Mau. Oke, kita hitung dulu ya bentar. Nah, untuk melatih kefokusan dan semangat Ananda. Silahkan semuanya berdiri. Oke. Kalau everything-nya seperti ini. Kalau ibu bilang selamat pagi, tentunya 1 kali. Oke? Kalau selamat siang 2 kali. Nah, kalau selamat sore 3 kali. Kalau malam Tidur. Tahu kan SD gitu? Oke. Nah, sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Selamat sore. Boleh. Boleh. Nah, selamat pagi. Selamat pagi sore. Nah, semuanya berarti udah ya, terfokus? Udah belajar? Atau ulang lagi? Ulang lagi, Bu. Selamat pagi. Selamat malam. Ayo, Bu. Ayo,
Leader siapa? Aku saya Bu. Oke, ayo lebih fokus tadi ya. Selamat pagi. Selamat malam. Tidur. Oke, udah ya. Nah, kita belajar apa hari ini tadi? Laboratorium pengukuran. Oke, sebelumnya Ibu ingin tanya dulu kepada anak Ibu mengenai apa sih itu laboratorium? Ada yang tahu? Tempat praktikum. Tempat praktikum. Oke, apa lagi? Ruangan yang ada alat kimia, Bu. Oke, ada alat Ada kimianya. fisikanya kok. Ada alat fisikanya. Ada mikroskop. Ada mikroskop. Oke, pintar jawabannya. Itu semuanya benar. Oke, Ibu tanya dulu. Kenapa semuanya tahu? Dari mana tahu? Nonton Oh, nonton. Nonton di drama, Bu. Keluar di TikTok, Bu. Oh, keluar di TikTok. Boleh. Ada penting saya udah main TikTok. Cuma lihat aja, Bu. Cuma lihat aja nggak apa-apa. Tapi di situ juga ada edukasinya kan. Nah, pandai-pandai memanfaatkan teknologi. Oke. Nah, itulah laboratorium. Laboratorium adalah ruangan atau suatu tempat untuk kita melakukan eksperimen atau Cobaan. Nah, apa aja sih jenis-jenis laboratorium yang Anda ketahui? Laboratorium biologi. Oke, laboratorium biologi, Fisika. Fisika. Kimia. kimia, IPA. IPA. Nah, di sekolah kita ini ada nggak laboratoriumnya? Ada. Pernah nggak ke situ? Perguruan. Siapa yang bawa? Lewat aja, Bu. Lewat aja. Belum pernah masuk. Belum pernah masuk. Intip jendela, Bu. Intip di jendela boleh. Nah, oke. Nanti kita akan masuk ke sana untuk pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Ada nggak yang mau ke laboratorium? Mau. Kalau ke laboratorium itu boleh nggak kita sembarangan aja? Enggak. Kita ikut tata tertib dan aturannya ya. Dan bagaimana nanti Ibu jelaskan di materi yang akan kita pelajari. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini seperti yang tertera di layar depan. Dan ada yang bisa bantu jawab baca ini? Saya, Bu. Iya, silakan Renata. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan fungsi alat-alat laboratorium dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui simbol-simbol bahan kimia berbahaya yang ada di laboratorium dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengamati dan menggunakan berbagai alat bantu dalam pengukuran. Oke, inilah ya tujuan kita mempelajari laboratorium IPA dan pengukuran hari ini. Apa itu laboratorium IPA nantinya, apa-apa aja alat di dalamnya, simbol-simbol apa nanti yang kita harus pahami dan mengerti, dan bagaimana apa aja alat-alat ukur yang ada di laboratorium atau yang kita gunakan untuk mengukur. Paham? Nah, sekarang ini adalah yang disebutkan tadi, pengertian dari laboratorium itu adalah ruang kerja khusus yang digunakan untuk melakukan percobaan. Ini jenis laboratorium tadi. Ada nggak jenis laboratorium di sekolah ini yang dimasukin di sini? Nggak ada ya, karena di sekolah kita ini adalah laboratorium IPA. Nah, kalau fisika, kimia, biologi, farmasi dan forensik. Ini itu kalau forensik itu di bidang apa atau enggak? Kesehatan, Bu. Iya, yang ada analisis dan amanya itu kan. Nah, oke. Nah, ini manfaat dari laboratorium. Apa aja manfaatnya? Sebagai sumber belajar yang efektif dan efisien. Ya, lagi apa lagi? Sebagai tempat melakukan percobaan penelitian. Ya, apa lagi? Sebagai tempat untuk melatih keterampilan dan sikap ilmiah. Nah, ya, untuk melatih kemampuan, keterampilan kritis, dan dapat peserta didik untuk mengembangkan ilmu Pengetahuan. Oke, itulah manfaat dari adanya laboratorium. Oke, sekarang Ibu perkenalkan dulu alat-alatnya. Karena pada saat praktikum nanti, anak-anak Ibu semuanya nggak paham fungsinya, ini apa namanya, atau fungsinya. Maka dari itu Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah beberapa alat yang kita gunakan di laboratorium. Nah, alat-alat yang pertama yaitu ada gelas ukur. Ya, gelas ukur ini dia bermacam-macam. Ini yang kebetulan yang Ibu tanyakan adalah yang 1000 mili. Apa fungsinya? Ada yang di bawah nih. Mengukur Ya, volume zat air. Iya, mengukur volume zat cair. Oke. Nah, alat yang ketiga itu adalah
adalah Mikroskop. Nah, kebetulan Ibu tampilkan itu adalah mikroskop Cahaya. Fungsinya untuk melihat bakteri, ya kan? Mikroorganisme. Ya, mikroorganisme, makhluk-makhluk kecil. Ya, makhluk ukuran kecil. Ya, yang nggak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Oke, ini ada lagi alat-alatnya. Kalau ini khusus bagi alat pengukuran. Nah, ada neraca Ohaus namanya kalau kayak gini. Nah, selanjutnya itu ada jangka sorong dan stopwatch. Ada di antara yang tiga ini ada nggak yang pernah Anda sering lihat? Stopwatch. Berarti fungsinya untuk apa? Ukur waktu, Bu. Mengukur kecepatan pada saat misalkan Anda jogging, lari atau gimana. Nanti menggunakan stopwatch. Adanya stopwatch yang lebih gampang itu kita lihat dari HP. Paham? Nah, selanjutnya ini ada kalau kayak ketemu kayak gitu namanya adalah pipet. Isinya bisa Anda baca. Oh, iya dia agak mirip dengan skincare ya, tapi ini bukan untuk skincare. Paham? Paham. Nah, ini ada lagi namanya mikrometer Mikrometer. Ada labu Erlenmeyer. Ini fungsinya. Paham? Paham. Oke, sekarang yang tadi kata Ibu tadi, kita nggak boleh sembarangan masuk ke Lab. lab. Kita harus ikuti aturan dan memakai alat perlindungan diri. APD. APD boleh juga dibilang begitu. Nah, yang pertama kita harus memakai Jas. Nah, kacamata itu perlu. Nanti misalkan kena percikan larutan yang berbahaya bisa mengenai Mata. maka diperlukan kacamata. Selanjutnya ada sepatunya juga, ada maskernya, ada pelindung muka. Ini sama fungsinya dengan kacamata nanti. Kalau pelindung muka ini bisa melindungi wajah kita. Berarti besok kita pakai itu, Bu, semuanya. Mungkin hanya beberapa saja karena ini kita gunakan bagi lab-lab yang kayak misalkan kimia itu kan memiliki zat-zat yang berbahaya nanti mungkin ketika Anda udah kuliah. Oke. Ini harus pakai sarung tangan. Sarung tangannya nggak harus ini. Sarung tangan motor boleh, Bu? Tidak, ya tidak boleh. Sarung tangannya itu yang seperti yang digunakan oleh dokter atau suster yang Karet ya, Bu? sakit. Ya kandungan yang warna putih itu. Handscoon namanya Ya, ya, Bu. handscoon namanya. Ya. Betul. Oke. Lanjut. Ini sangat perlu sekali Anda pahami simbol-simbol bahan kimia yang ada di laboratorium IPA. Nah, itu kalau tandanya seperti itu, bisa kan dilihat? Iya, Bu. Nah, di antara simbol yang ini ada hubungannya dengan kebudayaan kita di Minangkabau. Kira-kira Apa apa ya? ya? Penasaran enggak? Tengkorak Tengkorak? dengan kepala kerbau. Udah meledak. Bukan Gunung Merapi. Ya, ini adalah api, bukan tradisi menggugurkan. Oke, daripada kita penasaran dan menerka-nerka, lebih baik Anda coba lihat video yang akan Ibu tampilkan. Nah, nih, kayak gini. Ini di daerah Pariaman. Ada yang Pariaman di sini? Ikan banyak. Bukan hiu, bukan ikan hiu. Ikan lele, Bu. Enggak. Ada lah ikannya namanya tadi. Nah, coba amati ya. Kita
Ah, ikan mati tadi tuh udah tercemar atau tidak belum, Ayu? Belum. Belum. Nah, sebenarnya tahu nggak sih makna ikan larangan ini? Enggak. Dilarang diambil. Ya, dilarang diambil selamanya atau bagaimana? Sebelum waktu panen, Hanya Bu. waktu tertentu. Ya, ada waktu tertentunya ya. Itu biasanya sekali setahun atau gimana. Pokoknya itu tergantung kebijakan adat di sana. Paham? Nah, budaya ikan larangan. Nah, ikan larangan itu adalah salah satu budaya lokal di daerah Minangkabau yang menetapkan peraturan bahwa sebagian wilayah sungai ikannya tidak boleh kita ambil dalam jangka waktu tertentu. Nah, ikan larangan ini itu kita tidak boleh buang zat-zat berbahaya atau sampah dan lain sebagainya ke sungai karena dapat itu menyebabkan sungai tercemar. Nah, begitu juga hubungannya dengan salah satu simbol yaitu bahaya bagi lingkungan. Nah, dua-dua ini adalah pengingat bagi kita agar kita tidak membuang zat berbahaya ke sungai atau ke lingkungan lainnya, tidak sungai saja ya. Tapi ini Ibu ambil contohnya sungai. Paham? Paham. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh apa kira-kira? Air yang belum Perbedaan air yang belum tercemar, tercemar Bu. dan Ya, tercemar. ini ya kalau tercemar airnya Besar ikannya mati. ya ikannya mati jadinya kan. Ikannya tidur, Bu. Mati itu mati, bukan Mati. tidur. Oke, selanjutnya pada itu kita masuk menyinggung pengukuran sedikit. Kalau di pengukuran ini, pada pertemuan kali ini Ibu cuma mengenalkan saja dulu apa itu pengukuran, apa aja alat-alat ukurnya. Nah, untuk cara menghitung dan lain sebagainya nanti di pertemuan berikutnya. baik, Bu. Ini alat pengukuran itu adalah apa? Siapa yang bisa baca? Bacakan untuk Ibu. Tidur, Bu. Pindo, silakan Pindo, Pak Pindo. Bagian mana, Bu? Pengertian dari pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan satuan yang sesuai. Pengukuran dapat menggunakan berbagai macam alat ukur. Berikut macam-macam alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah benda. Ya, ada namanya alat ukur panjang. Itu biasanya kita menggunakan Penggaris. Nah, kalau bendanya kecil, kita gunakan mikrometer. Betul. Nah, kalau ini kita juga menggunakan panjangnya, tapi bendanya juga kecil. Ini alat ukur massa. Kita gunakan apa? Neraca Ohaus. Nah, ini bagian-bagiannya nanti Ibu kenalkan ketika kita udah masuk lab ya. Nah, ini ada neraca 2. Di mana lihatnya? Pernah enggak? Neraca 2 di lapang pengadilan. Ah, di sini siapa yang pernah ikut orang tuanya pergi beli emas? Pindo. Pindo. Kan orang yang menggunakan itu dia menggunakan, ada yang menggunakan neraca dunia, ada yang menggunakan digital. Ada beberapa masih menggunakan ini. Iya. Iya, kebanyakan digital. Sekarang Nah, ini alat ukur lagi. Dua-duanya pernah dilihat enggak? Pernah. Yang sering yang mana? Digital. Siapa guru olahraganya? Jam tangan, Bu. Pak Manto. Jam tangan itu ada stopwatchnya. Ada, Bu. Oh, canggih sekali jam tangan itu ya. Ada, Bu. Ukur detak jantung juga bisa, Bu. Mengukur detak jantung bisa, Bu. Iya. Ukur langkah kaki juga, Bu. Semuanya lah terukur. Pokoknya itu mengukur waktu. Oke? Oke, terima kasih. Selesai pembelajaran kita pada hari ini kan. Nah, sejauh dari Ibu ceramah tadi, Ibu ngoceh-ngoceh di depan tadi. Nah, Ibu ada nggak yang hal yang ingin ditanyakan? Ada kan? Oke. Paham, Bu. Untuk mengatas kepemahaman Anda semuanya, silahkan kerjakan dalam lengkap LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, di sini Ibu akan membagi kalau menjadi 3 kelompok. Itu kita langsung saja. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Ini jangan lupa ya bikin nama, kelas, dan sekolah kita di mana. Nah, bagi yang nggak paham atau masih ada yang ragu, nanti silahkan tanyakan sama Ibu.
Ibu, ini tengkorak nih tandanya bikin mati ya, Bu? Beracun Iya, berarti tandanya Bu. itu beracun. Berarti kalau zat beracun itu biasanya bagaimana? Misal kita langsung mati? Biasanya kalau beracun tergantung sih Ya Bu. tergantung ya. Kalau dia sangat beracun berarti itu bisa mengakibatkan Mati. kematian. Jadi kalau misalkan ada tanda ini di zat kimianya, berarti itu tidak boleh kita minum atau kita hirup. Oke? Ini gambar cuci makan sebelum cuci tangan sebelum makan. Bukan. Cuci makan sebelum tangan. Gimana sih Bindo? Cuci tangan sebelum makan. Ini adalah tanda dari misalkan Mbak. ini apa? Ini kan namanya gelas gelasnya kan. Nanti ada larutan. Apabila larutan ini mengenai tangan kita bisa menyebabkan luka bakar atau korosif ini. Apa aja Bu zat yang bisa menyebabkan korosif? Nah, itu nanti kita akan pelajari di lab nanti. Oh, Biasanya kalau kita ada kita punya bahan yang korosif ada nih, di Bu. laboratorium. Enggak mau lah pegang-pegang. Ya, Jadi kamu gimana? boleh. Itu gunanya sarung tangan. Ah, itu gunanya sarung tangan. Tapi ada yang lagi ditanyakan? Enggak, Udah, Bu, Bu. udah Satu gimana? Udah Bu. Ini dia bukan kayak gini Bu ya dijodohkan Bu. Iya, kita cari pasangannya apa namanya, apa fungsinya yang benar. Ada lagi? Udah paham Bu. Ya, Ibu, ini ada betul kelompok nih, Bu. tiga? Paham Bu? Udah Bu, sudah selesai Bu. Bu Udah? kami udah siap Bu. Udah siap? Udah Bu. Nah, sebelum ibu tunjuk, nah anak-anak ibu siapa yang mau presentasi? Saya Bu, kelompok 3 dulu. Siapa kelompok tiga, Bu. Kelompok satu, silakan kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 3 ada saya sendiri Sriwayuni Octavia, kemudian teman saya Uul Ulfa dan yang paling kiowo Pindo. Ya. Nah, di sini kami akan yang mana Bu bagian kami? Boleh. Bagian satu sampai bagian maunya yang mana? Mencocok. Boleh pilih Bu. Boleh. Silakan pilih. Yang mencocokkan aja kalau Boleh. Yang mencocokkan. Jadi di sini ada berbagai alat-alat kimia. Bukan deh, ini alat di lab, laboratorium. Laboratoriumnya saja ya. Pasangkan nama dan fungsi dari gambar alat-alat laboratorium di bawah ini dengan benar dan tepat. Yang pertama itu gambarnya, fungsinya adalah untuk menghaluskan zat yang berbentuk padatan. Ini namanya adalah lumpang dan alu. Kemudian gambar yang kedua itu adalah cawan Petris, fungsinya sebagai wadah untuk membiakkan mikroorganisme. Kemudian yang ketiga itu gambarnya adalah neraca pegas. Ini Ya. neraca pegas mana nih? Untuk mengukur besar kecilnya gaya. Kemudian gambar yang keempat ini adalah mikrometer skrup. Fungsinya untuk mengukur, aduh Bu, bergerak ya. Ya kayak dipegang ya layarnya. Mengukur diameter atau ketebalan sebuah benda. Kemudian yang terakhir ini adalah Erlen Meyer, mana dia Erlen Meyer? Mana ini? Fungsinya adalah untuk mencampur larutan pada saat proses titrasi. Oke. Apakah teman-teman ada tanggapan? Silakan teman-teman. Ada yang berbeda jawabannya? Ada Bu. Sama semua. Oke, baik. Udah, kelompok sekalian lah ya, Ibu minta tolong. Yang nomor 2 deh. Oh, Lanjut. kami lagi Bu. Boleh, ya. Ibu suka dengan yang semangat-semangat ini. Nah, kelompok 2. Yang kedua, jawaban yang kedua ini tentang Ini adalah apa nih? Gambar apa nih kira-kira? ini adalah tanda-tanda di Tanda zat kimia atas simbol dalam laboratorium. Bukan zat kimia aja berarti Bu. Berarti kebanyakan ini untuk digunakan zat kimia. Oke Bu. Nah yang pertama ini Nah, cocokkan. Itu gambar apa nih cocoknya kata-katanya? ini korosif Bu. Ya, korosif. Korosif artinya dia bisa menyebabkan kerusakan Bu. Ya, dari yang apalagi? Kemudian yang ini berarti beracun Bu. Beracun. Karena ini ada gambar orang meninggal nih. Berarti itu bisa menyebabkan kematian. iya, pokoknya sakit lah sampai meninggal. Kemudian yang terakhir itu adalah Bom. mudah meledak. Ini gambar meledak ya guys ya. Gambar Gitu. Itu meledak. jawaban dari kelompok kami. Video bilang bom itu Bu. Ya, bom kamu udah meledak ya, tapi ini tanda bahwa benda tersebut mudah meledak. Oke, terima kasih kelompok 1, silakan Kelompok 3, Bu. Udah, Ibu. Mohon maaf kelompok 3. Silakan berapresiasi untuk Benar jawaban kami. Benar. bagus sekali. Oke, kami duduk ke tempatnya.
itu ada terkait sebuah artikel yang ikan larangan ini atau lubuk larangan ini Ibu ambil di daerah Sungai Lubuk Minturun. Nah, dekat sekolah kita ini. Sari sering ngantuk? Aduh, sorry nih, Bu. Main FF terus, Bu. Iya. Pasti semalam main game ya. Ya, Bu. Ya, mungkin Sari semalam dia belajar. Ya, dia ngantuk hari ini. Oke. Ngopi dulu. Ya. Oh, abis ini kita ngomong. Terakhir kan, Bu. Nanti setelah ibu gajian ya. Aduh, Bu. Apakah bagaimana ya, Bu? Nanti hanya siang dan ibu dan tahu. Ya, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 coba bacakan aja di tempatnya kelompok 2 lah. Ibu minta Sarif yang bacakan. Supaya nggak ngantuk lagi. Jawabannya? Iya, jawabannya. Makin ngantuk nih baca cerita nih. Nomor 3 ya, Bu. Ini ya, ini Jawabannya. adalah soalnya pernyataannya. Silakan Sarif bacakan jawabannya. Ini aja ya, Bu. Boleh. Sarif ngantuk kan? Jawabannya adalah budaya ikan larangan tersebut berkaitan dengan simbol bahan kimia bahaya bagi lingkungan. Karena kedua hal tersebut menjadi pengingat agar kita tidak buang zat bahan berbahaya ke sungai. Ya, benar sekali. Bagus jawaban Sarif dan kelompoknya. Abdul ini tepuk tangan. Nah, ada perbedaan? Ada, Bu. Kayak kelompok 1 silahkan. Nomor 3, 4, 3. 3. Ya, coba. Masih nomor 3 ya? Nomor 4 lagi. Enggak, sama aja. Nomor 3, Bu. Iya, nomor 3 itu sama aja. Berdasarkan artikel tentang ikan larangan tersebut, simbol zat kimia berbahaya yang berkaitan dengan budaya ikan larangan tersebut adalah simbol bahaya bagi lingkungan. Karena simbol bahaya bagi lingkungan ini menjadi pengingat bagi kita agar tidak membuang zat berbahaya ke sungai karena tindakan tersebut dapat merusak ekosistem air. Begitupun dengan ikan larangan itu, bahwa dengan adanya ikan larangan itu menjadi pengingat bahwa kita tidak boleh membuang zat atau bahan berbahaya ke air. Oke, berarti jawabannya lebih panjang ya. Bukannya lebih lengkap. Tapi ya intinya sama itu sebagai pengingat untuk kita. Nah, selanjutnya artikel nomor 4. Nah, di nomor 4 ini adab atau tata tertib kita di laboratorium. Kira-kira udah benar nggak apa yang dilakukannya? Salah, Bu. Boleh nggak kita pegang larutan ke mata seperti ini? Ya, boleh. Ibu mau dengar nih dari kelompok 1. Aturan keselamatan yang dilanggarnya itu yang pertama tidak memakai masker dan kacamata pelindung, Bu. Yang kedua, orang tuh tidak menggunakan sarung tangan. Yang ketiga, tidak berhati-hati pada saat melakukan praktikum. Yang keempat, alat-alat laboratorium tidak tersusun dengan rapi, Bu. Iya. Terus saran dari kelompok kami, Bu, jika berada di laboratorium sebaiknya menggunakan pakaian dan peralatan laboratorium yang lengkap, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Benar nggak kondisi yang disebutkan Mita tadi dengan gambar yang kita lihat? Benar, Bu. Jadi kita nggak boleh ya lakukan hal-hal seperti mereka. Kita harus tertib. Lanjutkan yang nomor 5, kasus yang terakhir. Boleh deh, siapa aja, kelompok siapa? Kelompok 2, Bu. Tiga, Bu. 2 belum ya? Jawabannya kelompok 2 itu adalah pinset, mikroskop, gelas objek, gelas penutup, dan silet. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Iya. paham, Bu. Kira-kira apa sih kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Tadi kita belajar apa aja? Laboratorium. Anggota laboratorium, apa lagi? Jenis-jenis Jenisnya, apa lagi? Hal yang dilarang di laboratorium. Dilarang di laboratorium, apa lagi? Manfaat laboratorium, alatnya. Alat-alat laboratorium. Alat-alatnya, terus kita memperkenalkan alat-alat ukur tadi kan. Nah, Ibu tanyalah dikit dulu untuk menyimpulkannya. Itu ke laboratorium itu tadi apa? Laboratorium, alat atau ruangan? Ruangan untuk percobaan. melakukan percobaan. Bentar, apa lagi ya kira-kira yang sulit? Nah, simbol-simbol tadi 3 simbol sebutkan apa? Toksik. Beradaptasi. Toksik. Toksik. Bukan biasa. Oke, berarti Udah
yaitu laboratorium. Laboratorium itu adalah ruangan untuk melakukan praktikum. Di situ ada alat-alatnya yang harus kita gunakan dan ada simbol-simbol yang harus kita patuhi. Ada peralatan atau bahan-bahan atau perlengkapan yang harus kita lengkapi. Dan untuk mengukur kita menggunakan ada 3 macam tadi. Ada ukur alat panjang, ukur apa lagi? Waktu. Waktu. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada Hari hari ini. ini. Oke. Untuk mengetes pemahaman Anda semuanya, silahkan tutup semua buku yang berhubungan dengan pelajaran IPA, termasuk LKPD-nya. Yang ada di atas meja cuma pena, alat-alat ini saja. Semua Ya. kertas simpan ke dalam laci. Kuis, Bu. Ya, kita kuis. Nah, ini ya. Kerjakan sendiri-sendiri dan tidak boleh mencetek. Waktunya cuma 5 menit. Dari sekarang, mulai. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Ada, ada. Bu. Berarti Bu akhiri pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Salah dan janggalnya Ibu mohon maaf. Semoga nilai kuis Ananda nilainya bagus. Amin. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan minggu besok dan dulu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.